Sistem gerak pada manusia. Yang pertama, tulang. Yang kedua, persendian atau artikulasi. Yang ketiga, otot. Yang keempat, upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Tulang rangka. Ada bagian rangka kepala, rangka anggota gerak, dan rangka badan. Persendian atau artikulasi, yaitu ada mati, sinartrosis, ada sendi kaku, amfiartosis, dan ada sendi gerak, diartrosis. Otot. Beberapa otot. Ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Dari ketiga otot ini memiliki perbedaan. Yang pertama, dilihat dari bentuk selnya. Otot polos berbentuk gelendong dengan ujung runcing. Otot jantung berbentuk memanjang silindris serta serabut bercabang dan menyatu. Otot lurik berbentuk memanjang silindris dan serabut ujungnya tumpul. Inti sel. Otot polos memiliki inti sel satu yang terletak di tengah. Otot jantung memiliki inti sel banyak dan terletak di tengah. Otot lurik memiliki inti sel banyak dan terletak di tepi. Sitoplasma. Otot polos sitoplasma tanpa garis melintang yang jelas. Otot jantung sitoplasma dengan garis melintang yang jelas. Otot lurik sitoplasma dengan garis melintang yang jelas. Dilihat dari cara kerjanya. Otot polos bekerja secara involunter atau di luar kehendak. Otot jantung bekerja secara involunter di luar kehendak. Otot lurik bekerja secara volunter sesuai kehendak. Kecepatan kontraksi. Otot polos kontraksi bersifat lambat. Otot jantung kontraksi bersifat kuat dan berirama. Otot lurik kontraksi bersifat cepat. Kemampuan kontraksi. Otot polos mampu berkontraksi dalam waktu yang lama dan tidak mudah lelah. Otot jantung mampu berkontraksi dalam waktu lama dan tidak mudah lelah. Otot lurik tidak mampu berkontraksi dalam waktu yang lama dan mudah lelah. Letak. Otot polos dinding penyusun organ dalam. Otot jantung ada di jantung. Otot lurik menempel pada tulang rangka. Itulah perbedaan antara otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia, yaitu dengan cara berjemur di bawah sinar matahari pada pagi hari, meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung banyak kalsium, memperbanyak konsumsi makanan yang mengandung vitamin D, menghindari kebiasaan duduk yang salah, sebaiknya duduk dengan cara yang benar, melakukan olahraga secara teratur. Terakhir, melakukan dan memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Itulah upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Sistem gerak pada hewan. Contoh gerak hewan di dalam air yaitu seekor ikan, gerak hewan di udara, seekor elang, dan gerak hewan di darat, seekor rusa.
Sistem gerak pada tumbuhan. Gerak autonom atau gerak endonom. Contoh gerak melingkar aliran sitoplasma dalam sel daun Hydria verticillata. Gerak esionom, contoh gerak ujung akar menuju tempat berair. Dan gerak higroskopis, contohnya gerak membukanya sporangium pada tumbuhan paku dan tumbuhan laumut, serta pecahnya kulit tumbuhan polong-polongan yang sudah kering. Itulah materi tentang sistem gerak pada tumbuhan dan pada hewan.